to kiss me. Wah, aku masih terbayang-bayang tadi pertunjukan tari saman campur dengan musik kolintang. Nggak ngangka bisa sekeren itu. Aku juga, gila sih. Itu bukan cuma kolaborasi, itu penyatuan rasa. Hahaha, penyatuan rasa. Kamu tuh suka banget ngomong puitis ya. Serius Mon, kamu pikirin deh. Tari saman dari Aceh, musik kolintang dari Sulawesi. Jauh banget jaraknya, tapi bisa nyatu dalam satu panggung. Kayak dua budaya yang berdialog lewat gerak dan bunyi. Iya juga, iya. Tapi aku baru sadar, aku ini orang Indonesia, tapi aku belum pernah nonton langsung pertunjukan budaya dari luar pulauku. Tenang, aku juga baru mulai terbuka beberapa tahun terakhir. Awalnya gara-gara tugas bikin vlog budaya. Waktu itu aku wawancara penjual kain tenun NTT. Ternyata, motif kainnya itu, ceritanya bisa satu desa. Loh, Wah, aku pengin deh. Tapi aku paling grogi kalau harus ngomong sama orang baru. justru dari ngobrol sama orang beda budaya itu kita belajar paling banyak. Kadang kita pikir budaya kita sendiri yang paling asli, padahal Indonesia tuh kaya banget. Iya, aku baru kepikiran. Kita suka bangga bilang, Bhinneka Tunggal Ika, tapi kadang lupa ngerti apa maknanya. Maknanya bukan cuma beda-beda tapi tetap satu, tapi juga saling menguatkan. Kayak waktu aku ikut lomba kuliner Nusantara. Wah, lomba kuliner. Kamu masak apa? Aku tim dadar gulung isi abon cakalang. Itu, Jawa ketemu Sulawesi, dong. Persis, dan juri suka banget karena katanya, perpaduan yang gak dipaksa tapi berani. Menurutku, itu definisi kolaborasi antar budaya. Nggak asal campur, tapi saling mengisi. Keren sih, tapi kadang aku takut salah paham budaya lain. Kayak, takut dibilang nggak sopan, atau malah salah arti. Itu wajar, makanya, kuncinya, tanya, dengar, dan hormati. Kita nggak harus ngerti semua, tapi kita bisa belajar untuk menghargai. Aku jadi mikir, Indonesia ini kayak orkestra. Tiap budaya tuh alat musik sendiri-sendiri. Kalau cuma main sendiri ya indah, tapi kalau bareng-bareng bisa jadi simfoni. Wah, akhirnya kamu juga puitis. Tapi aku setuju, dan kolaborasi antar budaya itu kayak jembatan. Bukan cuma buat nonton, tapi buat nyebrangin rasa. Bayangin ya, kalau seni Sunda digabung sama tari Bali, terus latarnya lagu Papua. Itu pasti luar biasa. Dan itu bukan hayalan, tapi potensi nyata. Kita punya 17.000 pulau, ribuan bahasa, jutaan cerita. Bayangin kalau semua bisa saling dukung, bukan saingan. Aku jadi semangat. Gimana kalau kita bikin proyek kolaborasi budaya buat acara akhir tahun sekolah? Yes, tapi jangan setengah-setengah. Kita riset dulu, belajar beneran, terus bikin pertunjukan yang bukan cuma keren, tapi bermakna. Setuju, kita bukan cuma tampil, tapi juga menyatukan. Siapa tahu nanti makin banyak yang sadar, budaya itu bukan untuk dibanggakan sendiri, tapi untuk dibagikan. Dan dari situ, rasa persatuan tumbuh, bukan karena kita sama, tapi karena kita saling percaya. Hahaha, kamu sekarang kayak dosen budaya. Dan kamu muridnya yang bakal bikin gebrakan. Pernah nggak sih kamu mikir, kita hidup di zaman yang serba cepat, tapi justru tradisi ngajarin kita buat pelan. Benar banget, tradisi itu kayak jeda di tengah hiruk pikuk, bukan mundur, tapi ngasih waktu buat merenung. Dan anehnya, pas kita pelan itu justru kita lebih nyambung sama orang lain. Karena kita jadi lebih dengar, lebih peka, nggak cuma asal tampil, tapi ngerti maknanya. Aku jadi ngerasa, belajar budaya tuh bukan sekadar hafalin pakaian adat atau alat musik, tapi ngerti rasa di baliknya. Yes,
Kayak kita diajarin tentang gotong royong. Tapi nilai itu hidup lewat upacara adat, seni, bahkan makanan. Ngomongin makanan, kamu pernah nyoba papeda? Pernah dong, awalnya aneh. Tapi lama-lama nagih. Apalagi makannya bareng-bareng. Rasanya jadi lebih dalam. Itu dia, makanannya beda, tapi rasanya nyambung karena dimakan bareng. Sama kayak kolaborasi budaya, beda bentuknya. Tapi satu tujuannya, saling menguatkan. Ki, kamu sadar nggak sih, obrolan kita ini sebenarnya udah jadi kolaborasi kecil. Wah, iya, kamu dari Sumatera, aku dari Jawa. Kita duduk bareng, ngobrolin budaya dari Papua sampai Sulawesi. Dan dari obrolan ini, mungkin bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Siapa tahu suatu hari nanti, kita bikin pementasan budaya lintas daerah. Atau film animasi kolaborasi, cerita rakyat dari berbagai daerah dalam satu alur. Pakai bahasa asli, musik tradisional, dan visual khas tiap budaya. Bayangin anak-anak kecil nonton itu dan mulai bangga sama budayanya sendiri. Bukan cuma bangga, tapi juga sadar kalau budaya lain itu bukan saingan, tapi teman. Teman buat tumbuh, teman buat belajar, teman buat bikin Indonesia lebih indah. Dan semua itu, dimulai dari rasa ingin tahu dan ngobrol kayak gini. Dari taman kecil ini, semoga bisa jadi cerita besar suatu hari nanti. Amin. Yuk, kita mulai langkah pertama kita. Kolaborasi budaya. Bukan cuma ide, tapi gerakan.